Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah seorang Rasul dari Bani Israel. Beliau adalah ayahanda Yahya alaihissalam. Ada yang tahu siapa? Ya, benar sekali. Beliau adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Mari kita simak ceritanya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel. Beliau adalah salah satu keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bekerja sebagai tukang kayu, dan beliau menjalani kehidupan yang sederhana seperti kebanyakan nabi lainnya. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dimulai ketika beliau sudah berusia senja. Beliau diangkat menjadi nabi ketika berusia 90 tahun. Namun sayangnya, Nabi Zakaria alaihissalam mencapai usia tua tanpa memiliki keturunan. Sementara itu, pada masa yang sama, saudara ipar Nabi Zakaria alaihissalam melahirkan seorang putri yang bernama Maryam alaihissalam. Namun, tak lama setelah itu, ayahanda Maryam alaihissalam meninggal dunia. Dan itu memicu perselisihan di antara Bani Israel mengenai siapa yang akan mengasuh Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam seharusnya yang paling cocok mengasuh Maryam, karena beliau adalah pamannya dan juga seorang nabi yang karakter moralnya tidak diragukan lagi. Tapi Bani Israel mempermasalahkan pilihan ini. Semua orang gengsi ingin mengasuh Maryam. Orang-orang akhirnya sepakat untuk mengundi siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam diam saja dan tetap menuruti apa yang diinginkan orang-orang Bani Israel. Orang-orang yang ingin menjadi pengasuh Maryam menuliskan nama mereka di sebuah pensil kayu dan memasukkannya ke dalam wadah. Kemudian seorang anak diminta untuk mengambil satu pensil dari dalam wadah tersebut. Ternyata pensil yang dipilih anak itu bertuliskan nama Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi orang-orang tidak senang. Banyak dari mereka yang meminta undiannya diulang. Nabi Zakaria alaihissalam diam saja dan menyetujui permintaan orang-orang tersebut. Kali ini undiannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Semua orang melemparkan pensilnya ke sungai. Diputuskan bahwa barang siapa yang pensilnya tidak terbawa arus, dialah yang akan menjadi pengasuh Maryam. Dengan kehendak Allah, semua pensil hanyut mengikuti arus kecuali pensil Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi lagi-lagi orang-orang Bani Israel tidak senang dengan hal ini. Mereka tidak yakin dan mereka menuntut undian diulang kembali. Pada undian yang ketiga ini, orang-orang menyepakati bahwa pensil yang paling cepat terbawa arus yang akan memenangkan undian. Kemudian mereka melemparkan pensil mereka ke sungai. Dan lagi-lagi atas kehendak Allah, Nabi Zakaria alaihissalam memenangkan undian tersebut. Begitulah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang boleh saja merencanakan, tetapi apa yang sudah tertulis pasti akan terjadi. Dengan bimbingan Nabi Zakaria alaihissalam,
Maryam tumbuh sebagai pengikut setia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia masih kecil, dia selalu ditemukan dalam keadaan berdoa. Dia tinggal di Baitul Maqdis yang dibangun khusus untuknya. Ada sesuatu yang ajaib dari gadis kecil ini. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk memeriksanya, Nabi Zakaria selalu menemukan Maryam dikelilingi oleh banyak makanan. Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana semua makanan itu berasal? Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana buah-buahan itu datang? Kemudian Maryam menjawab bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu terjadi berulang kali. Dan sekali lagi Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana makanan-makanan tersebut datang? Lagi-lagi Maryam menjawab bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat mukjizat tersebut berulang kali, itu menegaskan kembali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, bagaimanapun kondisinya. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang berdoa, beliau didatangi oleh malaikat yang menyampaikan kabar gembira bahwa Allah mengabulkan permohonannya, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Al-Quran yang artinya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Sungguh suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam dengan tanda bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari 3 malam dengan sesama manusia, padahal ia tidak sedang sakit. Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat untuk menyampaikan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Setelah beberapa bulan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria tadi dapat kita jadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah datangkan, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.